Kasih dalam Kristus. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, menunjukkan kepada kita dasar dari iman kita, sekaligus kekhasan dari iman kita dibandingkan dengan keyakinan-keyakinan lain. Apa itu kekhasan iman kita itu? Yang dikisahkan di sini adalah kita percaya bahwa sesudah hidup, masih ada hidup, sesudah kita hidup di dunia ini, masih ada kehidupan alam baka. Kita percaya akan adanya kebangkitan. Dan dasar dari itu adalah sudah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Dia telah hidup bersama-sama dengan kita, mengalami derita, wafat di salib, tapi kemudian dia bangkit. Maka itu tadi dikatakan, jika kita tidak percaya akan kebangkitan Kristus, maka iman kita jadi sia-sia, tidak ada gunanya. Bahkan kita menjadi orang yang paling malang dalam dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga memberi makna dari perjuangan kita setiap hari. Kalau misalnya apa yang kita kerjakan hari-hari itu tidak punya nilai bagi masa depan kita, juga bagi dunia akhirat di mana kita hidup kelak, maka hidup kita bisa menjadi ugal-ugalan juga. Selesai untuk apa? Jadi, dan ini memotivasi kita untuk juga berkarya, itu sungguh-sungguh, karena ini berguna bukan hanya untuk diriku, bukan hanya untuk sesama, tetapi berkenan di hadapan Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Yesus juga menunjukkan kepada kita, kalau Paulus tadi menunjukkan di sini, tapi tersirat di dalamnya, lewat Kristus ini, yang semula Allah kita rasakan begitu jauh, kemudian kita rasakan begitu dekat. Hubungan kita begitu akrab, sehingga kita tidak hanya menyapa Tuhan kita sebagai Allah yang jauh dari kehidupan kita, tetapi kita sebut Dia sebagai Bapa. Dan kita adalah selaku anak. Ini relasi yang sangat dalam itu di sana. Itu kekhasan dari iman kita. Kita percaya Kristus bangkit, dan karena kita mengimani Dia sebagai yang pribadi yang bangkit, maka kita pun akan bangkit. Itu dasar dari iman kita. Kalau tidak ada kebangkitan ini, berarti Allah kita adalah Allah yang mati. Ya. Selesai, Allah yang mati. Itu di sana. Tetapi kita tidak mempunyai Allah yang mati, tapi kita mempunyai Allah yang hidup. Tidak hanya hidup bagi dirinya, tetapi bagi semua orang. Itu di sana. Itu bacaan pertama. Bacaan kedua. Kemudian bacaan pertama dan Injil, di situ ditunjukkan, khususnya bacaan pertama, siapa sesungguhnya yang harus menjadi andalan hidup kita, sekaligus menjamin kehidupan kita. Ditunjukkan di situ, yang harus menjadi andalan kita adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri. Itu yang harus menjadi andalan. Maka dalam devosi kerahiman ilahi itu ada gambar. Lalu dulu masih ada tulisan korongka di atas. Ya, lalu di bawah ada tulisan Engkaulah andalanku. Sekarang korongka di atas itu mulai hilang, karena dulu orang tidak membedakan antara devosi kerahiman ilahi dan devosi dengan korongka. Itu. Nah, sekarang ini kan kita sudah tahu bedanya. Kerahiman ilahi jam 3 itu merupakan satu bentuk devosi khusus, dan korongka juga merupakan salah satu bentuk devosi dari kerahiman ilahi. Itu. Ditulis di bawahnya itu Engkaulah andalanku, ya, Engkaulah andalanku. Jadi itu menjadi tumpuan hidup kita. Lalu yang sedikit menggelitik adalah Injil hari ini. Ya, kenapa menggelitik? Pertama disebut berbahagia. Ya, yang disebut berbahagia itu ya yang lapar nanti kemudian akan dipuaskan. Lalu kemudian ya miskin, nanti kemudian mereka punya kerajaan Allah. Lalu kemudian sekarang ini menangis, sedih-sedih, nanti kemudian akan bersukacita, tertawa-tawa
dan sebagainya. Lalu kemudian tiba-tiba ada pembalikan. Bahkan masih ada satu hal yang penting tadi disebutkan bagian pertama. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi putra manusia. Ya. Menderita karena iman kita. Ya, menderita karena iman kita. Justru itu dipuji oleh Allah. Tapi di bawahnya ada celaka-celaka. Katakan celaka-celaka. Nah, apa artinya ini? Celakalah yang kaya, celakalah yang sekarang beria-ria, nanti akan menangis, dan seterusnya. Celakalah orang yang memuji-muji kamu, nanti kemudian mereka juga itu akan diejek-ejek dan sebagainya. Maksud dari teks ini adalah harus kita mengerti konteks pemahaman Yahudi, orang Yahudi pada waktu itu. Jangan salah. Tidak bermaksud untuk membicarakan antara kaya dan miskin, antara yang sedih dan yang bergembira. Bukan itu sasarannya. Tapi konsep dasarnya adalah pada zaman itu orang Yahudi percaya kalau seseorang hidupnya baik dalam arti kata karirnya baik, usahanya baik, namanya baik, jabatannya baik, dan seterusnya, maka dipandang sebagai orang yang berkenan pada Allah. Ya. Itu penilaian manusiawi. Zaman itu saya tidak tahu masih ada yang berpegang kepada ini. Sekarang ini saya kira tidak lagi. Ya. Itu yang menjadi jaminan hidup mereka. Itu pada waktu itu. Sementara mereka yang malang itu dianggap punya dosa besar. Makanya Tuhan tidak memberkati mereka dengan kesuksesan, itu keberhasilan dalam hidup ini. Itu pemikiran mereka. Nah, Yesus di sini meluruskan cara kita berpikir. Jaminan hidup kita bukan pada kekayaan itu, juga bukan pada kemiskinan yang ada di sana. Bukan itu jaminan hidup kita. Ya. Jaminan hidup kita bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, bukan karena banyak harta, bukan. Itu yang menjadi jaminan hidup kita, bukan itu. Yang menjadi jaminan hidup kita adalah Allah sendiri yang memberi jaminan. Ya, dikatakan dengan sangat jelas dalam bacaan pertama. Allah sendiri yang menjadi jaminan hidup kita. Kadang-kadang orang terbuai dengan pemahaman dulu. Kita transfer itu sekarang ini dengan keliru, ya, dengan keliru. Kita pikir di sini kita punya pola pikir benar, tapi ternyata salah. Jadi apa yang mau disampaikan pada bacaan Injil ini, cara kita memandang keselamatan itu bagaimana terjadi di dalam diri kita, tidak ditentukan oleh kemewahan. Juga tidak ditentukan oleh kesederhanaan hidup seperti tadi, tetapi apakah orang bersangkutan, ya, apakah orang bersangkutan mengandalkan hidupnya semata-mata pada Allah, ya, semata-mata pada Allah. Bahwa apa yang kemudian menjadi persoalan hidup kita kadang-kadang itu contoh konkret orang yang sederhana, orang yang susah sekali hidup dari hari ke hari. Itu mengeluh kenapa saya begini nasibku, orang lain sejahtera dan sebagainya. Itu ada keluhan-keluhan seperti itu, apa salahku dan seterusnya. Itu kadang-kadang ada keluhan seperti itu yang kita rasa. Nah, kalau hidup mengeluh seperti itu, apakah dia percaya pada Allah? Tidak. Tidak ada rasa syukur, hanya keluhan. Didera oleh kesusahan yang dia peroleh. Kalau Injil hari ini mengatakan berbahagia dia, nah, bukan itu. Biar dia sangat sederhana, tetapi dia tetap menerima hidupnya dengan penuh harapan bahwa dalam keadaan seperti ini pun Tuhan masih bekerja membimbing saya. Dengan berbagai macam cara Tuhan memberikan jalan kepada saya. Saya mungkin berkata terlalu ekstrim, tapi ini keyakinan saya. Tuhan dalam keadaan pun memenuhi kebutuhan hidupku setiap saat. Ya. Memenuhi kebutuhan hidupku setiap saat. Percaya enggak?
setiap saat, ya. Kalau udara ini diambil dari diri kita, habis semua kita di sini. Salah satu contoh yang paling mudah dimengerti, ya, paling mudah dimengerti. Itu. Dia memenuhi kebutuhan dasar kita setiap saat. Itu di sana. Dan orang tidak syukuri itu, orang tidak lihat itu, ya, tidak lihat itu. Nah, kalau berangkat dari syukur, maka semuanya terbuka jalan bagi kita. Saya terkesan dengan salah seorang ibu tua di Borobudur, Jawa Tengah sana, yang jual-jualan kain-kain, baju-baju kos dan sebagainya. Ketika mobil pariwisata datang, teman-temannya itu langsung serbu mobil itu, menyambut para penumpang, menjajakan itu barang-barangnya. Pokoknya di mana kita pergi halangi saja dengan menawarkan barangnya. Lalu itu ibu tua itu cerita-cerita dengan saya, lalu saya katakan sama dia, Mbak, kenapa kamu tidak ikut jajankan itu barang-barangmu? Lihat itu teman-temanmu. Lalu apa yang dia katakan pada saya? Tuhan itu selalu membuka jalan bagaimana cara kita hidup setiap hari. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pernah satu hari saya mengalami, sudah sore hari dari pagi sampai sore mau tutup itu tempat pariwisata, tiba-tiba masuk satu bis. Dan anehnya orang-orang dalam bis itu tidak pergi kepada mereka yang menawarkan barang di muka-mukanya itu, tetapi mereka datang belanja di tempat saya. Di situ saya melihat Tuhan tidak akan membiarkan saya hidup merana dan tanpa harapan, tanpa jaminan. Dia bilang kalau dia rezekinya dia, ya rezekinya dia. Kalau rezekiku, meskipun saya tidak kejar-kejar mereka, akan datang pada saya. Saya rasa iman ibu ini luar biasa, ya, luar biasa. Nah, apakah dalam situasi terpuruk kita masih mempunyai harapan seperti itu? Ya. Sebaliknya juga, kalau sudah jaya, apakah kemudian kita mulai lupa Tuhan dan mendewakan kejayaan kita? Nah, ini yang persis mau diluruskan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Cara memandang pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita, rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Cara menilai Tuhan berbeda dengan cara kita menilai. Itu di sana. Itu sebetulnya yang mau disampaikan dalam Injil hari ini. Meskipun saya tidak punya apa-apa, tapi saya masih punya harapan. Tidak kehilangan harapan, tidak kehilangan iman. Saya tidak kehilangan Tuhan di sini. Itu. Nah, kita tentu mengalami macam-macam pengalaman. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita kehilangan harapan, kita kehilangan iman, kita kehilangan Tuhan. Karena kita sudah merasa entah demikian terpuruk atau demikian berjaya. Nah, kuncinya kembali Tuhan yang kita andalkan di sana. Amin.